Perkenalkan, kami dari Project Indik kelompok G36. Saya sebagai ketua kelompok Teresia Sinurat dengan NIM 21S22014 beranggotakan yang pertama Mega Malau dengan NIM 1142227, yang ketiga Gabriela Selitonga dengan NIM 11S22015, yang keempat Wesley Bareta Siahaan dengan NIM 11S22028, yang kelima Dian Manurung dengan NIM 1332202, yang keenam Petrus Tristan Siregar dengan NIM 1332210, dan yang terakhir Adinda Hutasoid dengan NIM 1132203. Di sini kami akan mempresentasikan dari proyek Indik kami. Yang pertama, urgensi permasalahan. Urgensi permasalahan yang kami angkat yaitu tempat penyimpanan merupakan suatu fasilitas penting yang berada di dalam kampus kita. Seperti yang kita ketahui, seringkali mahasiswa kehilangan kunci lokernya masing-masing. Biasanya loker yang umum dijumpai masih menggunakan kunci yang konvensional. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, hampir semua pekerjaan yang dilakukan manusia dipermudah dengan bantuan alat elektronik. Pada kasus tempat penyimpanan barang seperti lemari hingga laci, hingga loker saat ini, banyak menggunakan alat elektronik sebagai penunjang tingkat keamanan. Atas permasalahan yang ada, proyek ini dibuat dengan menggunakan QR Code atau Quick Response Code sebagai sistem pemicu kunci terbuka yang dipadukan dengan microcontroller sebagai pusat kendalinya. Dari hasil diskusi kami, ide proyek yang akan kami ajukan yaitu pengembangan aplikasi sistem keamanan loker menggunakan QR Code berbasis web. Biasanya loker yang umum kita jumpai masih menggunakan kunci konvensional, mengakibatkan perlu waktu yang lebih lama dalam peminjaman, dan keamanan barang yang ada dalam loker masih belum terjamin. Atas permasalahan ini, proyek ini kami ajukan. Loker atau tempat penyimpanan ini menggunakan QR Code sebagai sistem pemicu kunci terbuka. Selanjutnya, potensi dampak terhadap masyarakat. Potensi dalam pengembangan aplikasi web locker terhadap masyarakat yaitu yang pertama, penurunan tindakan pencurian atau kriminal. Penurunan tindakan pencurian atau kriminal ini dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan mengurangi terjadinya tindakan pencurian atau kriminal. Yang kedua, mudah diakses dan dikendalikan meskipun dalam jarak jauh. Dan yang ketiga, dapat mengubah paradigma pasar. Target pengguna. Target utama kami sekaligus tingkat fungsionalnya bagi pengguna adalah yang pertama, mempermudah dalam proses penyimpanan barang yang akan disimpan. Kedua, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Ketiga, mengurangi terjadinya tindakan pencurian atau kriminal. Keempat, khususnya bagi kami mahasiswa dapat mempermudah mahasiswa dalam menggunakan loker masing-masing dan tidak adanya kasus kehilangan kunci loker. Kelima, dapat merancang sistem keamanan loker secara otomatis menggunakan QR Code sebagai sistem keamanan di samping kemajuan zaman yang kian melambung pesat terkhususnya bidang teknologi sekaligus mengaplikasikannya dan menggunakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang market size. Untuk market size-nya sendiri atau jumlah pengguna yang nantinya akan menggunakan dari apa yang telah kami rancang ini adalah mahasiswa aktif yang sedang berada di jenjang studi IT. Sama seperti tujuan awal dalam pembentukan loker dengan menggunakan kode QR ini adalah mengatasi permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan seperti terjadinya kehilangan kunci loker, mengantisipasi tindak pencurian atau tindak kriminal, dan beberapa lainnya masalah yang terkait penyimpanan di loker. Untuk itu kami masih belum memastikan apakah suatu inovasi ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak lain yang nantinya akan ikut dalam menikmati nilai fungsional dari pembuatan loker dengan menggunakan kode QR ini. Tetapi apabila pengaplikasian loker menggunakan kode QR dapat mempermudah dan diminati, kami akan memperluas jangkauan penggunaan dengan menawarkannya kepada pihak yang ingin menggunakannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Metode yang digunakan. 1. Observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses kerja yang sedang berjalan dan dokumen pendukung yang ada saat ini, serta sistem yang digunakan di tempat penelitian. 2. Wawancara. Teknik wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan dan kebutuhan sistem secara langsung pada pihak yang membutuhkan sistem. Yang ketiga adalah studi literatur. Pada metode ini merupakan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pembuatan alat. Informasi tersebut diperoleh dengan cara membaca literatur, situs internet, ataupun buku-buku yang mendukung dalam penulisan proyek akhir. 2. Perancangan dan implementasi. Yang keempat adalah perancangan dan implementasi. Pada metode ini merupakan proses perancangan terhadap alat berdasarkan pada hasil studi literatur dan mengimplementasikan hasil rancangan tersebut ke dalam pembuatan alat sesuai dengan data-data yang telah ditentukan. Metode yang digunakan. Uji coba alat dan pengukuran pada metode ini merupakan uji coba alat dan pengukuran kartu unitas atau RFID ke sensor RDM 3600 yang diletakkan di loker. Pilar CT yang diterapkan. Tahap pertama dari computation thinking adalah decomposition. Dalam tahap ini, masalah dipecahkan menjadi lebih kecil dan sederhana. Pattern recognition pada tahap kedua ini harus mencari pola tujuan dari pemutusannya, inovasi yang akan dibuat. Tahap ketiga dari teknik pemecahan masalah dengan computation thinking adalah abstraksi. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah menggeneralisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Tahap terakhir dari computation thinking adalah algoritma. Dalam tahap ini, siswa harus dapat mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step atau langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama.